Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kembali kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, taubat, bermuhasabah atas semua kesalahan atau dosa-dosa kita. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat surga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada bulan Ramadan, di mana bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, yang di sana banyak ladang pahala yang akan kita raih di dalam bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi kita bisa mendapatkan pahala Ramadan itu apabila kita melakukannya dengan istiqomah. Contohnya dengan membaca Al-Quran, istiqomah. Misalkan 2 juz tiap hari dan seterusnya. Dan akan lebih baik lagi kalau baca Al-Quran yang kita lakukan itu lebih banyak lagi. Akan tetapi kita lakukan dengan istiqomah. Ya, sahabat surga yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Sahabat Nabi ini, beliau seorang yang buta. Jadi di akhir hayatnya, setelah umurnya sekitar sudah tua, ya sahabat, dia meminta dispensasi kepada Rasulullah agar Rasulullah meringankan ibadahnya. Salah satunya adalah dia ingin beribadah di rumah, karena alasannya rumahnya jauh dari masjid. Kemudian rukhsah lainnya adalah berkaitan dengan beliau seorang yang tunanetra atau buta. Pada waktu itu Rasulullah diam sejenak dan seolah Rasulullah itu mengiyakan. Akan tetapi setelah Abdullah bin Ibnu Maktum keluar dari rumahnya Rasulullah pergi menemui Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian mengatakan kepada Abdullah, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar seruan untuk sholat?" Maka Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Aku mendengar. Saya mendengar ya Rasulullah. Maka dari itu tidak ada keringanan untukmu." Setelah itu Abdullah bin Ummi Maktum tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sampai suatu ketika jarak antara rumah Abdullah bin Ummi Maktum dengan masjid itu lumayan jauh, wahai sahabat. Dan di antara rumah dengan masjid itu ada bebatuan dan pohon-pohon kurma. Pada suatu ketika saat Abdullah bin Ummi Maktum pergi ke masjid, Abdullah bin Ummi Maktum tersandung sampai kepalanya berdarah. Pada saat itu dia tetap pergi ke masjid. Esok harinya ada seorang pemuda yang berbaik hati mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum ke masjid. Dan setelah beberapa hari berjalan, akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum kaget. "Wahai pemuda," langsung bertanya kepada si pemuda tadi, "Wahai pemuda, siapakah engkau?" Maka pemuda menjawab, "Tidak usah engkau menanyakan siapa aku dan di mana tempat tinggalku, karena sesungguhnya aku adalah iblis." Seketika Abdullah bin Ummi Maktum kaget. Kenapa beliau kaget? Ya, kita tahu bahwa biasanya iblis itu menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kenapa si iblis yang menyamar sebagai pemuda tadi mengantarkan Abdullah bin Ummi Maktum ke masjid? Nah, pada akhirnya si iblis tadi angkat bicara, "Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, pada saat engkau terjatuh waktu pergi ke masjid, aku mendengar bahwa
para malaikat mendoakan engkau kepada Allah, dan akhirnya dosanya engkau diampuni setengahnya. Dan aku takut apabila engkau pergi ke masjid lagi dan tersandung lagi, maka Allah akan mengampuni dosamu setengahnya lagi. Dan aku tidak mau hal itu terjadi. Ya sahabat surga, ternyata walaupun iblis itu dipolesi dengan kebaikan, tetapi tetap tujuannya itu adalah tidak baik, seperti itu. Jadi pada saat itu Abdullah bin Ummi Maktum berterima kasih pada dirinya. Dengan dia istiqomah, maka Allah membukakan apapun itu jenis keburukan yang dilakukan kepadanya akan dibukakan oleh Allah. Contohnya pada saat iblis tadi mengaku bahwa dia adalah sebenarnya seorang iblis, ya, yang dia menyamar sebagai seorang pemuda. Jadi wahai sahabat, apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, seorang laki-laki muslim yang tidak ada uzur, maka dia wajib datang ke masjid. Kemudian yang kedua adalah kita tetap sebagai seorang muslim, ya, melakukan hal yang istiqomah, karena istiqomah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu walaupun sedikit atau ibadah yang kita lakukan dengan kontinu, maka itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu ya sahabat surga yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang saya sampaikan tadi. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.